Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulaika dengan NIM 18053 dari tingkat 3A Poltekkes Kemenkes Jambi jurusan Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Microsoft Access. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang Microsoft Access 2007. Microsoft Access merupakan program aplikasi perangkat manajemen yang luas yang bisa digunakan untuk mengurutkan, menyeleksi, atau mengatur informasi penting yang diperlukan. Kemudian, penggunaannya menjadikan software ini banyak digunakan baik oleh pengguna komputer baru mengenal maupun yang sudah berpengalaman beberapa materi di dalam Microsoft Access. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer rasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini menggunakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office lain, tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database ENGNI dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan penggunanya. Pengertian tabel, field, dan record. Field adalah atribut yang dimiliki oleh suatu tabel. Record adalah isi dari data yang dimiliki oleh tabel, dan tabel merupakan kumpulan dari beberapa record dan field. Berikut adalah bentuk fields. Berikut yang udah saya kasih panah ini adalah bentuk field, dan ini adalah record, dan ini adalah tabel. Ini tabel. Yaudah. Selanjutnya, untuk memulai Microsoft Access, pada dasarnya hampir semua antara taskbar Windows 95 sampai 2000, yaitu dimulai dengan tombol Start, selanjutnya program Microsoft Access. Jadi kita itu ntar bukanya di Start, terus kita cari program, terus kita pilih Microsoft Access. Selanjutnya, pada saat Anda pertama kali menjalankan Microsoft Access, maka akan tampil kotak dialog yang memiliki tampilan awal terdiri dari 3 bagian, seperti gambar di atas. Selanjutnya, panel template kategori. Panel ini berisi kelompok-kelompok tampil database seperti featuring, local temples, sampel, alamat, administrasi support, dan lain sebagainya. Selanjutnya, 2 daftar template berisi nama-nama template database dari kelompok template yang ada pada panel template kategori. Berikut adalah template kategori yang termasuk ke dalam daftar template. Selanjutnya adalah Open Record Database, berisi nama-nama file database yang pernah dibuka. Contohnya database 1, database 2, dan selanjutnya itu merupakan data yang pernah dibuka terus direkam, jadi kerekam di Open Record Database gitu guys. Selanjutnya, membuat database. Pada halaman awal Microsoft Access, pilihan kelompok featuring, lanjutkan dengan New Blank Database, yaitu ini yang disebut New Blank Database. Pada panel sebelah kanan, lalu akan diminta memberikan nama file. Ini nama file database yang akan dibuat, kemudian create. Di sini sudah tertuju ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Di sini sudah dijelaskan tahap-tahapnya. Jadi tinggal kita ikutin sesuai tahapan yang udah diberi di tanda panah berikut.
Selanjutnya, agar dapat bekerja dengan akses, perlu memahami bidang kerja akses 2007 tersebut. Secara umum, bidang kerja tersebut diperlihatkan dalam gambar di bawah ini. Masing-masing bagian mempunyai fungsi tersendiri. Berikut adalah fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Access. Ini disebut juga dengan title bar, dan ini tab ribbon, dan ini adalah quick access toolbar. Ini disebut dengan menu file, dan ini adalah navigation. Selanjutnya ini disebut dengan record aktif. Nah, ini disebut dengan status bar. Terus di sini ntar kita isi data-data yang akan kita gunakan. Namanya jendela dataset view. Selanjutnya Office button. Tombol Office berada di pojok kiri atas. Jika diklik, tombol ini akan tampil sederetan menu-menu seperti diperlihatkan gambar di bawah ini. Ini adalah Office button. Jika kita klik tampilan sebelah kiri, kita akan menemukan new folder, terus open, save as, dan sebagainya. Selanjutnya Quick Access Toolbar merupakan sederetan icon-icon yang berada di samping tombol Office yang mengemukakan akses ke suatu menu dengan sekali klik. Secara default, Quick Access Toolbar ini hanya memuat tombol-tombol Save, Undo, dan Redo. Meski demikian, masih dapat menambahkan tombol-tombol lain ke dalam Quick Access Toolbar ini dengan mengklik tombol Customer Quick Access Toolbar yang ada di sebelah kanan. Ini yang disebut dengan Quick Access Toolbar. Biasanya di sini cuma ada Save, Redo, dan Undo. Tapi bisa kita tambah dengan fitur lain dengan memencet tombol yang di samping gitu. Selanjutnya title bar. Title bar berada di bagian paling atas bidang akses. Bagian ini menunjukkan kepada pengguna nama program aplikasi dan juga file database yang sedang dibuka. Ini namanya title bar. Bagian atas sekali di Microsoft Access. Biasanya ini juga bisa kita kasih nama dengan latihan database Access 2007 gitu. Selanjutnya ribbon merupakan seperangkat menu yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan fungsi yang di bawahnya. Menu-menu tersebut dibagi kelompok tab. Bisa dilihat gambar di bawah ini menunjukkan ribbon tersebut. Selanjutnya sizing button berada di pojok kanan atas guna untuk melakukan minimize atau maksimis, restore, dan tutup bidang akses. Ini biasanya dilakukan kalau kita mau close aplikasi, pencet ini silang, atau kita mau meminimize space-nya, kita pencet ini, begitu. Selanjutnya panel navigasi. Panel navigasi adalah ada di bagian kiri bidang akses, berisi nama-nama objek database yang telah dibuat, meliputi tabel, from, query, report, dan lain-lain. Ini ada tabel, query, from, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan panel navigasi. Selanjutnya status bar. Status bar berada di bagian paling bawah di bidang Microsoft Office Access 2007. Fungsinya menampilkan pesan-pesan, indikator, progres, dan aktivitas yang dilakukan pada menu-menu akses. Di sebelumnya kan saya sudah perlihatkan gambar. Di sana ada bagian-bagian dan di sana ada juga bagian dari status bar. Selanjutnya, cara membuat tabel. Pada menu home, klik panah icon view, lalu klik icon insert view.
Ini tadi juga sudah saya share foto, ada di sebelah sini. Itu tuh kita tinggal buat tabel baru, terus dikasih nama, terus baru kita klik OK. Selanjutnya tampilan awal menjadi design view, isi file nama dan data tipe sesuai bentuk file tabel yang akan dibuat. Ini merupakan data yang akan dibuat nantinya. Klik datasheet view sehingga muncul dialog save, kemudian klik tombol yes. Klik tombol yes kalau Anda sudah klik datasheet view-nya. Selanjutnya isi data tabel. Isi data tabel itu bisa apapun bahan yang akan digunakan, bisa dengan data mahasiswa, tinggi badan mahasiswa, begitu. Terus cara membuat query, klik menu create, lalu klik icon query design. Klik ini, terus klik query design, baru kita isi data tersebut. Selanjutnya akan muncul dialog show table, pilih file yang sudah diberi nama tadi, kemudian klik tombol add dan close. Dalam tampilan query dalam bentuk design view, masukkan semua file dari tabel yang sudah dibuat. Tabel yang sudah kita buat sebelumnya itu dimasukkan ke dalam tabel yang ini. Selanjutnya klik run untuk menjalankan query. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata kekurangan karena tidak ada gading yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.